Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanariah dan rekan saya Agianto. Ada juga Neng Susi Dwi Suryani. Di sini kami akan sedikit menjelaskan terkait hukum alam. Teori filsafat yang menyatakan bahwa manusia memiliki nilai-nilai moral, hak-hak tertentu, dan tanggung jawab yang melekat pada sifatnya. Menurut Aristoteles, prinsip-prinsip moral universal yang berasal dari rasionalitas manusia dan tatanan alam. Menurut Thomas, hukum alam mencakup ajaran-ajaran yang dapat dirumuskan oleh manusia, seperti pelestarian kebaikan diri sendiri, pemenuhan kecenderungan yang telah diajarkan alam, dan pengerjaan pengetahuan tentang Tuhan. Sejarah hukum alam. Pada era Yunani kuno, bersifat universal, tidak tertulis, dan semua orang memiliki. Era Romawi, hukum alam sebagai inspirasi, hukum alam sebagai landasan etika dan polit, semua orang memiliki. Pada abad pertengahan, aliran hukum alam yang irasional berpandangan bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung. Aliran hukum alam yang rasional berpandangan bahwa sumber hukum alam yang universal dan abadi adalah rasio manusia. Kemudian pada era modern, hukum alam tidak memerlukan tatanan politik atau badan legislatif. Hukum alam mencari pengertian absolut dari hukum dan keadilan. Hukum alam berfungsi sebagai dasar moralitas dan keadilan sepanjang sejarah manusia. Sumber-sumber hukum alam. Yang pertama ada sumber fundamental, alam semesta, akal bumi manusia. Sumber filosofis, ada pemikiran filsuf klasik dan filsafat modern. Ketiga, sumber sosial kultural, tradisi manusia dan pengalaman kolektif. Yang keempat, sumber empiris, pengalaman manusia dan penelitian ilmiah. Yang kelima, sumber spiritual dan religius, wahyu ketuhanan dan kepercayaan universal. Yang keenam, sumber hukum formal, konstitusi dan jurisprudensi. Dan yang terakhir, sumber kontemporer, perkembangan global dan isu-isu modern. Klasifikasi hukum alam. Hukum alam klasik tidak mendefinisikan apa yang benar dan salah, tetapi bagaimana menentukan perilaku yang benar atau salah. Hukum alam klasik menyatakan bahwa manusia memiliki hak-hak tertentu, nilai-nilai moral, dan tanggung jawab yang melekat pada sifat manusia. Hukum alam klasik berasal dari rasionalitas manusia dan tatanan alam. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya. Ayo Teh, langsung klasifikasi hukum alam. Ini barusan dibaca mana ya? Klarifikasi hukum alam. Teori hukum alam teologis adalah teori yang berpendapat bahwa hukum moral berasal dari Tuhan, Yahudi, Kristen. Teori ini merupakan salah satu aliran tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Teori hukum alam teologis memiliki beberapa keyakinan mendasar, yaitu hukum alam berlaku untuk semua manusia. Semua manusia secara alami mampu mengetahui hukum alam. Klarifikasi hukum alam. Hukum alam rasionalistis adalah aliran hukum yang berpendapat bahwa sumber hukum yang universal dan abadi adalah rasio manusia.
Pandangan ini muncul setelah zaman Renaissance, ketika rasio manusia dipandang terlepas dari tertib ketuhanan. Karakteristik universalitas berlaku di semua tempat dan waktu. Rasionalitas dapat ditemukan melalui akal budi. Imunitas tidak berubah tetap. Moralitas mengandung nilai-nilai yang fundamental. Fungsi hukum alam. Menurut Wolfgang Friedman dalam bukunya Legal Theory, fungsi hukum alam natural memiliki beberapa aspek penting. Yang pertama, fungsi model moral. Hukum alam berfungsi sebagai standar moral universal yang menjadi pedoman untuk menilai keadilan dari hukum positif. Fungsi karakteristik. Hukum alam berperan sebagai sarana untuk mengkritis hukum positif yang berlaku. Fungsi ideal hukum memberikan arah dan tujuan ideal yang harus dicapai dalam pembentukan hukum positif. Fungsi perlindungan HAM menjadi dasar filosofis untuk perlindungan hak-hak manusia. Fungsi legitimasi memberikan legitimasi terhadap keabsahan hukum positif. Kontribusi hukum alam dalam pemikiran hukum telah berfungsi sebagai instrumen utama pada saat hukum Vedate Romawi kuno ditransformasikan menjadi suatu sistem hukum internasional yang luas, telah menjadi senjata yang dipakai oleh pihak gereja dan kerajaan dalam pergaulan mereka. Atas nama hukum alamlah keabsahan hukum internasional diteguhkan. Prinsip-prinsip hukum alam telah dijadikan senjata oleh para hakim Amerika ketika menafsirkan konstitusi. Untuk slide selanjutnya diteruskan oleh sahabat saya atas nama Agianto. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kontribusi hukum alam di Indonesia. Pengaruh pada dasar negara dan konstitusi yaitu ada Pancasila, nilai-nilai hukum alam tercermin dalam sila-sila Pancasila dalam Undang-Undang 1945, perlindungan HAM dalam konstitusi. Yang kedua, sistem hukum nasional, pembentukan hukum, nilai-nilai keadilan dalam pembentukan undang-undang, penegakan hukum, pendekatan keadilan yang restoratif. Ketiga, pluralisme hukum Indonesia, hukum adat, pengakuan hukum adat yang sesuai nilai universal, integritas sistem hukum, perpaduan hukum Islam, adat, dan modern, praktik peradilan, adanya putusan pengadilan yang mempertimbangkan keadilan substansif, jurisprudensi, pengembangan prinsip-prinsip hukum. Selanjutnya ada pendidikan hukum, kurikulum pengajaran filsafat hukum, dan profesi hukum dalam etika profesi hukum. Untuk slide selanjutnya mengenai hubungan antara hukum alam dan hukum Islam. Dalam aspek keadilan, keduanya menekankan prinsip keadilan sebagai nilai fundamental. Dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 17, yang artinya bahwa Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan, dan tahukah kamu boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat? Slide selanjutnya, ini merupakan kelebihan dan kekurangan pada hukum alam. Yang pertama adalah kelebihan menurut fondasi. Dalam kelebihan itu ada fondasi moral. Menurut John Finnes berpendapat bahwa hukum alam menyediakan dasar moral yang kuat untuk sistem hukum. Dalam perlindungan hak asasi manusia, menurut Lon Fuller menekankan bahwa hukum alam melindungi hak-hak dasar manusia.
Adapun kekurangannya dalam masalah relativitas budaya. Menurut positivis hukum seperti Hans Kelsen menunjukkan bahwa nilai-nilai moral berbeda antar budaya. Adapun kekurangan lainnya yaitu keterbatasan dalam menghadapi kompleksitas modern. Lesueur berpendapat bahwa hukum alam mampu menangani masalah hukum kontemporer yang kompleks. Untuk slide selanjutnya adalah implementasi hukum alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam keluarga, orang tua secara fundamental melindungi dan merawat anak-anaknya. Yang kedua dalam lingkungan sosial, tolong-menolong ketika tetangga mengalami kesulitan. Ketiga dalam pendidikan, guru memberikan ilmu dengan tulus kepada murid. Keempat dalam perdagangan, kejujuran dalam bertransaksi memberikan harga yang wajar. Terakhir yaitu kesimpulan, hukum alam dalam teori filsafat menyatakan bahwa manusia memiliki nilai-nilai moral, hak-hak tertentu, dan tanggung jawab yang melekat pada sifatnya. Kelebihan dari hukum alam menyediakan dasar moral yang kuat untuk sistem hukum. Kekurangannya, nilai-nilai moral berbeda antar budaya. Untuk selanjutnya dikembalikan lagi ke moderator, Naria, untuk ditutup presentasinya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.